Halo semua, jadi pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya akan membahas mengenai Edmund Husserl. Edmund Husserl memiliki nama lengkap Edmund Gustav Albert Husserl. Dia merupakan seorang filsuf yang lahir di Ceko pada 8 April 1859 dan meninggal pada 27 April 1938. Husserl ini berasal dari keluarga yang menganut paham Yahudi. Dia menganut setelah dia di Universitas Leipzig berkonsentrasi pada matematika, fisika, dan filsafat. Pada tahun ketiganya dia pindah ke Berlin untuk mengembangkan minatnya dalam matematika. Kemudian dia kembali ke Wina dan memperoleh gelar doktor. Setelah memperoleh gelar doktor, dia sempat mengajar sebentar di Berlin. Namun, karena terkait dengan kuliah yang diajarkan oleh Franz Bertano, dia pun kembali ke Wina pada tahun 1884. Kuliah ini menyebabkan dia memiliki fokus kepada psikologi dan filsafat. Pada tahun 1887, Edmund Husserl berpindah ke agama Kristen dan bergabung dengan gereja Lutheran bersama tunangannya. Dari hasil pernikahan ini, dia memiliki 3 anak. Dia mengajar filsafat sebagai tutor di Halle dari tahun 1887, kemudian di Göttingen sebagai profesor pada 1901 dan di Freiburg dari 1916 hingga 1928. Setelah itu, ia pun melanjutkan penelitiannya dan menulis di perpustakaan di Freiburg. Riwayat kerjanya adalah pada tahun 1887 hingga 1901 dia menjadi tutor di Halle. Pada tahun 1901 hingga 1916 dia menjadi pengajar di Universitas Göttingen. Pada tahun 1916 hingga 1928 dia menjadi pengajar di Freiburg and Breslau. Berikut adalah beberapa karya Edmund Husserl. Ada filsafat aritmatika pada tahun 1891, pendidikan logis tahun 1900, gagasan bagi fenomenologi murni dan filsafat fenomenologis pada tahun 1913 dan renungan Kartesian pada 1931. Edmund Husserl terkenal sebagai pendiri dari aliran fenomenologi, di mana fenomenologi berasal dari bahasa Yunani dan terdiri dari 2 kata, yaitu phenomenon yang artinya memperlihatkan dan logos yang artinya kata, ucapan, rasio maupun pertimbangan. Sehingga dalam arti luas, fenomenologi adalah ilmu tentang apa saja yang tampak atau objek yang menampakkan diri pada kesadaran kita. Fenomenologi, menurut pemahaman Husserl, didefinisikan sebagai suatu analisis mengenai kedalaman dari kesadaran dan pengalaman-pengalaman langsung manusia. Fenomenologi itu bersifat nyata, sehingga fenomenologi itu menghasilkan realita yang murni. Bagi Husserl, fenomenologi bukan hanya filsafat tetapi juga metode. Karena untuk mencapai fenomena yang murni, kita memerlukan langkah-langkah. Metode yang benar-benar ilmiah adalah metode yang sanggup membuat fenomena menampakkan diri sesuai dengan realitas yang sesungguhnya, tanpa dimanipulasi. Konsep yang digunakan Husserl dalam fenomenologi ini adalah intensionalitas. Intensionalitas berfokus pada kesadaran yang selalu mengarah kepada sesuatu atau consciousness on something, seperti kesadaran akan waktu, kesadaran akan tempat, kesadaran akan diri sendiri. Pada video kali ini, kita fokus membahas tentang kesadaran akan diri sendiri atau autentik. Intensionalitas dapat diartikan menjadi segala aktivitas yang dilakukan dalam kesadaran yang membantu mengidentifikasi objek nyata dan menghubungkannya dengan aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Suatu tindakan disebut intensional ketika tindakan memiliki tujuan yang jelas dan berada dalam kesadaran yang penuh. Eksistensialisme ditekankan dengan kualitas-kualitas yang membedakan manusia antar individu yang lainnya. Manusia tidak memerlukan tambahan dalam dirinya agar terlihat lebih di depan orang lain. Fenomenologi merupakan suatu upaya yang digunakan untuk memahami kesadaran manusia dalam konteks dunia kehidupannya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai reduksi yang diajarkan oleh Husserl. Menurut Husserl, untuk mengetahui realitas yang sesungguhnya, kita memerlukan reduksi. Salah satunya yaitu reduksi fenomenologi yang menekankan kepada objektivitas sebuah pengamatan, yakni terbuka terhadap fenomena yang diamati. Di dalam reduksi, segala hasil penelitian yang dilakukan terhadap objek perlu disaring, baik berupa teori, pengetahuan, konsep, maupun yang lainnya yang pernah ada sebelumnya. Subjek harus memilah-milah pengalaman dengan mengosongkan dirinya untuk mendapatkan fenomena yang dalam wujud semurni-murninya, agar objek dapat menampakkan diri apa adanya.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai epoche yang dikembangkan oleh Husserl. Husserl mengembangkan konsep epoche yang dapat didefinisikan sebagai penundaan penilaian yang memunculkan pengetahuan di setiap keraguan yang mungkin. Artinya, kita harus mengabaikan penilaian awal kita terhadap objek yang kita lihat untuk memunculkan kenyataan yang murni. Tujuan epoche adalah mengembalikan sikap kita kepada dunia, yakni sikap yang menghayati bukan sikap yang memikirkan benda-benda. Contohnya, saat mengambil gelas, kita tidak memikirkan gelas itu secara teoritis seperti lebarnya berapa, beratnya berapa, tingginya berapa, melainkan kita menghayatinya sebagai wadah penampung air untuk minum. Menurut Moustakas, di dalam epoche, pemahaman, penilaian, dan pengetahuan sehari-hari harus dikesampingkan dahulu, dan fenomena dimunculkan apa adanya. Dari pemikiran Edmund Husserl, kita dapat simpulkan bahwa kita harus menjadi diri kita sendiri sesuai dengan realita yang ada, tanpa merubah apapun yang ada di diri kita, dan kita harus tampil apa adanya. Karena seseorang menilai kita dari objek nyata yang kita tampilkan dalam diri kita. Dari pemikiran Edmund Husserl, kita juga dapat menyimpulkan mengenai kesadaran akan kebebasan, di mana seseorang dapat hidup secara bebas tanpa dipengaruhi oleh penilaian dan aturan dari orang lain. Hal ini membuat manusia menjadi manusia yang kreatif. Tasya Safira, di sini saya akan menjelaskan manfaat dari fenomenologi terhadap kehidupan sehari-hari. Yang pertama, orang tersebut dapat melihat suatu objek secara murni. Artinya, orang tersebut dapat memilah objek yang dilihatnya berdasarkan realita. Yang kedua, orang tersebut dapat bersyukur atas apa yang dimiliki. Karena ketika seseorang mencintai dirinya sendiri, ia sadar akan kekurangan dan kelebihan yang dimiliki. Yang ketiga, orang tersebut dapat melihat objek tanpa memikirkan jangka panjang, yang berarti seseorang dapat lebih menghargai sesama tanpa menilai orang lain hanya dengan sudut pandang yang terbatas. Yang keempat, orang tersebut mampu membuat keputusan dengan baik, karena jika seseorang jujur pada diri sendiri dan lebih menghargai dirinya, maka keputusan yang diambil akan lebih jauh bermakna, karena keputusan tersebut berdasarkan perasaan pribadinya. Yang kelima, rasa percaya diri akan timbul. Ketika seseorang mencintai diri sendiri dan tidak mempermasalahkan siapa dirinya, maka kepercayaan diri itu secara otomatis akan timbul. Yang keenam, orang tersebut dapat meningkatkan rasa kepercayaan dari orang lain. Karena ketika orang tersebut dapat berperilaku jujur dan ia memiliki kesadaran atas kebenaran yang dimilikinya, maka orang tersebut tidak dapat membohongi diri sendiri. Jadi, halo semua, kami dari kelompok Edmund Husserl mengambil contoh kasus insecure yang akan dikaitkan dengan pemikiran dari Edmund Husserl tentang fenomenologi kesadaran akan sesuatu. Yang utamanya akan membahas tentang kesadaran akan menjadi diri sendiri. Dan berita yang kami ambil itu dari Tribun Newsmaker yang diupload pada Jumat 5 Juni 2020. Dan isi beritanya itu membahas tentang rahasia yang terbongkar dari akun selebgram Choi asal China yang selama ini dia mengedit foto dia sebelum diposting ke Instagram. Jadi bagaimana pendapat kalian mengenai kasus ini? Nah, kalau menurut saya sih, dia melakukan hal tersebut karena dia ingin mendapatkan kebahagiaan lain. Misalnya mendapatkan penggemar, itu kan membuat dia bahagia dan juga bisa juga dia akan mendapatkan endorse. Saya setuju sih dengan pendapatnya Arsel, dan saya juga mau nambahin dikit. Kalau menurut saya sebenarnya sah-sah saja bila selebgram tersebut mengedit fotonya sebelum posting ke Instagram. Karena pasti semua orang itu pengen tampil cantik dan pengen tampil sempurna di depan banyak orang. Namun balik lagi, hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Husserl. Tapi perilaku yang dilakukan sama kedua orang tersebut itu menggambarkan bahwa mereka itu tidak mencintai dirinya. Mereka itu merasa dirinya lebih kurang daripada orang lain. Makanya mereka mau terlihat sempurna di depan umum walaupun dengan cara memanipulasinya di sosial media. Sebenarnya ketika pemikirannya kalian itu juga ada benarnya, tetapi semua kembali lagi dengan pemikiran Husserl yang kita bahas kali ini, di mana Husserl mengajarkan seseorang itu akan menilai kita dengan apa yang tampak, di mana objek nyata yang kelihatan. Dan jadi menurut saya itu hal yang salah, karena orang akan menilai dirinya cantik, tapi sebenarnya tidak. Kalau mau dikaitkan dengan pemikiran Husserl,
Fenomenologi kan menjelaskan bahwa manusia itu harus bersifat apa adanya, sesuai dengan realitas yang ada, tanpa harus memanipulasinya, di mana dapat membuat seseorang itu bisa lebih mencintai dirinya sendiri. Iya, dan menurut Husserl juga seseorang harus tampil apa adanya dan jangan terlalu memikirkan pendapat atau penilaian dari orang lain, sehingga kita dapat lebih bersyukur dengan apa yang kita punya dan lebih menghargai diri sendiri. Nah, tapi pemikiran orang lain ini kadang membuatnya menjadi sangat sedih. Nah, dengan mengedit fotonya tersebut, mungkin dia akan merasa bahwa dia cantik seperti itu, dan itu akan mendatangkan kebahagiaan kepada dia, walaupun kebahagiaan itu semu. Nah, kebahagiaan semu itulah yang mungkin dapat membuat dia terus menjalankan hidupnya tanpa masalah. Nah, semua yang kalian omongin itu sebenarnya benar, tapi dari sisi yang bukan dari pemikiran Husserl, dari sisi orang tersebut. Tapi kan kalau menurut Husserl, semua itu akan berdampak pada kesadaran kita, di mana berdampak kepada penilaian orang lain terhadap Choi tersebut. Misalnya kayak berita ini, ketika berita ini sudah terekspos, maka orang akan berpikir kalau Choi yang selama ini dilihat cantik sebenarnya itu tidak. Maka dari itu kita harus kembali ke yang Husserl katakan, di mana kesadaran itu kita harus memilah segala sesuatu untuk mendapatkan suatu kesadaran yang murni atau yang nyata. Sekian dari diskusi kelompok kami, terima kasih.